Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Serwi Guno, NIM 2008719 dari Prodi Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan lagi materi selanjutnya, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu etika, khususnya etika dalam berwirausaha. Apa perlu kita menerapkan, mematuhi aturan-aturan saat berbisnis dan berwirausaha. Inilah yang harus kita ketahui sebelum kita berbisnis. Nah, etika wirausaha ini sebenarnya adalah kegiatan usaha yang didasarkan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Jadi, dimanapun kita berbisnis, kita harus berpedoman pada norma-norma wilayah tersebut. Etika-etika ini diterapkan agar para wirausaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak. Agar apa? Agar terciptanya keamanan, kenyamanan, ketentraman baik pada pelanggan, masyarakat maupun pengusaha lain. Kalau kita pandang, kita analisis dari jauh. Apa itu etika? Seperti yang biasa kita lihat dari internet. Etika itu berasal dari bahasa Prancis pada masa perkembangan Prancis, yaitu etiquette, yang artinya kartu undangan. Kira-kira apa kaitannya etika dengan kartu undangan? Yaitu saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan, di mana pada kartu undangan tersebut tertulis dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan maupun dress code untuk menghindari undangan tersebut. Untuk menghadiri undangan tersebut, di mana jika tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberi, maka dianggap layaknya tidak diundang. Nah, dari sinilah filosofi etika. Sekarang kita coba analisis lebih jauh. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adalah tata cara, yaitu tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, dengan masyarakat di lingkungan sekitar, pengusaha lain, dengan pembeli. Kenapa begitu? Karena masing-masing orang, masing-masing kelompok mempunyai beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama, sehingga mereka membuat aturan-aturan yang membuat sebagian orang bertentangan. Namun, bagi orang lain aturan-aturan itu adalah suatu keharusan. Etika juga sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku, tingkah laku seseorang dalam berbisnis, suatu kelompok tertentu atau masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur, perlu memiliki aturan, karena jika tidak ada aturan, seseorang akan kacau, tidak terarah, dan sering salah dalam melakukan sesuatu. Sikap perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang ada dalam suatu negara dan masyarakat, seperti bagaimana berbicara dengan orang tua atau menghadiri acara tertentu. Selanjutnya kita lihat bagaimana etika dan norma yang berlaku pada setiap pengusaha dalam berbisnis. Yang pertama, dalam berbisnis dan berwirausaha harus jujur. Terus yang kedua adalah harus bertanggung jawab. Jika konsumen mengalami kerugian sehingga mengeluarkan sesuatu argumen, kita harus menangani seperti menjawab dan bila perlu mengganti. Terus yang ketiga, menepati janji, disiplin, taat dengan hukum dan aturan-aturan di tempat usaha yang Anda kembangkan. Poin keempat yaitu mau membantu masyarakat sekitar, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Siapa tahu dengan saling membantu dengan masyarakat yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat usaha dari kita. Yang kelima, komitmen dan menghormati orang lain. Komitmen terhadap segala sesuatu, terhadap hukum, undang-undang, dan juga aturan main.
Yang keenam, prestasi dilihat dari kualitasnya. Etika dan peraturan mempunyai manfaat. Coba kita lihat lebih detail. Tujuan etika harusnya sejalan dengan perusahaan bisnis yang kita kembangkan. Apa manfaatnya bagi lembaga kita? Yaitu menjalin persahabatan pada pergaulan, menyenangkan orang lain, mendapatkan pelanggan setia, dan menjaga hubungan dengan siapapun. Mengapa demikian? Karena melalui kode etik mereka akhirnya menyadari bahwa kita memiliki komitmen yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan kualitas yang dijelaskan. Bicara tentang etika, khususnya etika dalam berbisnis dan berwirausaha, itu akan sangat terkait dengan sikap dan perilaku wirausahaan. Sikap wirausahawan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika yang diberikan pada pelanggan. Sikap yang dimaksud di sini adalah sikap jujur dalam bertindak, ramah, dan bertanggung jawab. Setelah kita melihat bentuk-bentuk etika dalam berwirausaha, sekarang mari kita lihat bagaimana ciri-ciri calon wirausaha yang berhasil. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, seseorang wirausahawan yang berhasil itu mempunyai visi dan misi dan tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua, adalah memiliki inisiatif, tidak diam dan tidak menunggu seperti halnya kuliah, tidak hanya menunggu tugas diberikan kemudian dilakukan, tetapi harus punya inisiatif terhadap tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, berani menanggung resiko, karena dari resiko itulah kita bisa tumbuh dan belajar lebih baik. Ciri lainnya adalah bekerja keras. Terus ciri selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap segala hal sesuatu yang dijalankan, komitmen dengan berbagai pihak yang ada, apalagi customer kita. Ada satu hal yang harus kita pahami dalam mengembangkan usaha. Meski ini bukan salah satu tujuan, tetapi ini menjadi motivitas kalau kita mau mencari atau sedikit dari karya wirausahawan yang berhasil. Ernst dan Young ini adalah nama lembaga, suatu lembaga yang memberi penghargaan kepada pengusahaan atau pribadi wirausahawan yang sukses, yang sudah sesuai dengan apa yang sudah kita analisis dari awal. Jenis perhargaannya, mohon maaf. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, penghargaannya adalah Entrepreneur of the Year atau yang disingkat EOY. Yang kedua adalah Lifetime Achievement Entrepreneur. Yang ketiga adalah Industry and Manufacturing. Dan ada lagi penghargaan Service Special Awards for Corporate Spirit. Selanjutnya ada penghargaan yang memang khusus untuk anak-anak muda yang masih semangat untuk membangun usaha, yang memang mempunyai karya-karya sebagai anak muda yang di bawah usia 40 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengejar penghargaan tersebut. Yang terakhir ada Special Award for Corporate Spirit, penghargaan kepada pengusaha yang semangat dalam meningkatkan usahanya. Ada juga Special Award for Special Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial terhadap mohon maaf terhadap masyarakat sekitar. 10 menit tuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam wirausaha.